setelah proses penimbangan, proses selanjutnya apa sih? Oke, proses selanjutnya itu setelah penimbangan langsung susu itu kita bawa ke lab untuk diambil sampel, terus kita uji. Di situ ada beberapa uji. Yang pertama itu Halo teman-teman Sapi Parafam, saya Ahmad Jila Sasongko. Saya Aulia Syamara Putri. Saya Nizam Prasita. Saya Aulia Widya Putri. Saya Aula Salsabila. Saya Zainul Muhammad dan kami dari Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Sapi Parafam. Oke teman-teman, di konten kali ini saya udah bareng sama teman-teman UB. Nanti kita bakal ngobrol keseruan mereka, ilmu apa aja yang udah mereka dapatkan setelah beberapa minggu makan di tempat kita. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan nanti, sebaiknya kita minum dulu aja ya. Kita minum. Teman-teman UB, ilmu apa aja sih yang udah kalian dapat di kandang? Zen, boleh diceritain dong ke teman-teman di rumah, apa aja kegiatan kalian kemarin di kandang? yang pertama itu manajemen sanitasi kandang, Mas. Kita diajarkan manajemen sanitasi kandang. Manajemen sanitasi kandang, apa itu? Kalau Mas penasaran boleh lihat di video ini. Baik teman-teman Sapi Parafam, di sini saya Zain dari Universitas Brawijaya akan menjelaskan tentang betapa pentingnya kita menjaga kebersihan lingkungan kandang. Seperti yang teman saya lakukan, nah itu dilakukan pembersihan sisa pakan pada pagi hari. Nah ini penting untuk menjaga pakan agar tidak terjadi pembusukan pakan, karena apabila terjadi pembusukan pakan akan menyebabkan pakan tersebut ditumbuhi oleh bakteri dan jamur yang menyebabkan sapi akan terjangkit penyakit pada pencernaannya. Yang kedua yaitu gunanya untuk menjaga bau agar tidak bau di lingkungan kandang, serta menjaga kenyamanan sapi agar betah dan juga tidak stres. Nah, itu tadi Mas penjelasan tentang sanitasi kandangnya. Masa cuma itu aja sih penjelasan sanitasi kandang? Enggak Mas, jadi ada satu lagi yaitu manajemen kebersihan lingkungan dan kebersihan sapi. Kalau Masnya pengen tahu bisa ini. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sanitasi kandang yang dilakukan oleh teman saya, yaitu dimulai dari pembersihan lingkungan sekitar seperti pembersihan karpet, penimpalan feses, dan pemandian sapi. Hal tersebut dilakukan untuk sapi agar sehat dan terhindar dari penyakit maupun kontaminasi bakteri sebelum dilakukan pemerahan. Dan juga sebelum dilakukan pemerahan dilakukan pembersihan ambing, yaitu agar tidak terjadi kontaminasi pada ambing dan sapi akan sehat terus. Oh, jadi gitu ya? Iya. Jadi kalian selama ini cuma bersih-bersih kandang aja? Enggak. Terus apa lagi? Kita juga itu belajar cara ngasih makan gitu Mas. Yang pertama itu ngasih konsentrat. Nah, penjelasannya ada di sini. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait manajemen pemberian pakan pada ternak. Di belakang saya ada teman saya yang sedang memberikan pakan konsentrat. Kenapa diberikan konsentrat lebih awal? Karena setelah proses sanitasi adalah proses pemerahan. Nah, ketika proses pemerahan, untuk mengalihkan perhatian ternak adalah dengan diberikan pakan konsentrat agar memberikan rasa nyaman pada ternak.
Kalian diajari merah nggak? Diajarin dong Mas. Kayak gimana sih? Jadi itu pertama itu setelah pembersihan sanitasi kandang lingkungan sekitar dan juga pembersihan sapi, selanjutnya itu dilakukan pemerahan Mas. Kalau Mas Galihnya penasaran dan pemirsa juga penasaran, bisa lihat cuplikan di sini Mas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dari proses pemerahan. Proses pemerahan ini dilakukan setelah sapi terlihat bersih dan seperti teman saya yang lakukan untuk pemerahannya menggunakan alat pemerah di mana terdapat bucket, penutup dan pulsator di mana berfungsi untuk menyedot susu dari pemerahan. Selanjutnya biasanya kita menggunakan pemerahan secara manual di mana yang berguna untuk melihat apakah masih terdapat susu dalam ambing. Dan proses pemerahan manual ini berfungsi untuk mencegah terjadinya resiko mastitis pada sapi. Nah, ini merupakan sapi yang telah kami perah. Selanjutnya masuk ke dalam proses dipping di mana puting dioleskan dengan cairan iodin seperti ini yang berfungsi untuk mencegah terjadinya resiko dari mastitis dan juga untuk membersihkan dari area puting karena kemungkinan ada sisa-sisa susu yang tertinggal di puting sehingga puting terhindar dari kontaminasi bakteri. Tadi kan baru dikasih konsentrat ya, bukannya sapi butuh hijauan? Iya Mas, butuh. Hijauan itu makanan pokok sapi, tapi konsentrat itu makanan tambahan. Jadi kalau mau ngasih hijauan itu harus dicopot dulu. Untuk langkah-langkah chopper ada di sini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemberian pakan hijauan pada sapi. Tapi sebelum dilakukan pemberian hijauan, yaitu dilakukan pencoperan dengan mesin chopper. Dan pencoperan hijauan tersebut bertujuan agar hijauan mudah dicerna oleh sapi. Dan yang kedua yaitu agar sapi tidak pilih-pilih makanan. Dan yang ketiga yaitu menghindari sisa hijauan. Jadi hijauan perlu untuk dicoper agar sapi mudah mencernanya. Nah, jadi gitu Mas cara nyoper. Habis dicopper, hijauannya tuh dikasihin ke sapi, terus dimakan sapi. Dan ini ada langkah-langkah teman saya ngasih hijauan ke sapi. Oke, setelah pemerahan dilakukan pada sapi perah, di sini sapi perah diberi pakan hijauan berupa tebun jagung. Tebun jagung yang telah dicopper diberikan kepada sapi perah dengan tujuan agar sapi perah dapat mengonsumsi serat kasar sehingga produksi susu pada sapi perah meningkat. Oke teman-teman, jadi itu tadi beberapa kegiatan teman-teman B seperti manajemen sanitasi kandang, manajemen pakan, dan manajemen pemerahan. Loh, saya Mas. Setelah pemerahan itu kita melakukan ini pengukuran susu. Gimana sih pengukuran susu? Maksudnya? Jadi setelah sapi diperah, kita langsung masukkan susu itu untuk jemput. Kalau Mas penasaran lagi, boleh simak video tersebut. Oke teman-teman, setelah dilakukan proses pemerahan, kita akan melakukan proses pengukuran yang berguna untuk mengetahui seberapa banyak produksi susu pada hari itu. Apabila produksi sapi menurun, maka akan dilakukan tindak lanjut oleh Keswan atau dokter hewan yang bertugas. Oke, selanjutnya setelah kita ukur, lalu kita masukkan ke milk can. Nah, setelah masuk milk can, kita akan uji laboratorium yang berada di atas itu. Nah, gunanya uji laboratorium ini untuk memastikan susu tersebut layak dipasarkan atau tidak. Capek aku lihat video kalian terus, mending kita ngobrol aja. Ya, boleh Mas. Oke, setelah proses penimbangan, proses selanjutnya apa sih? Oke, proses selanjutnya itu setelah penimbangan langsung susu itu kita bawa ke lab untuk diambil sampel, terus kita uji. Di situ ada beberapa uji. Yang pertama itu dilakukan scan, bagian apa teman-teman? Berat jenis. Berat jenis. Ada uji alkohol juga. Uji alkohol. Uji antibiotik. Terus apa? Uji sulit ya. Sulit. Nah itu.
Terus kenapa susu harus dites di lab? Yang pertama mungkin untuk mengetahui susu tersebut layak atau tidak dipasarkan. Terus selanjutnya Selain itu juga dicek kandungan susu kayak protein, kalsium, terus lagi yang penting itu loh. cuma total seperti itu dilakukan di uji ini ya atau scan ya. Iya. Kalau antibiotik itu untuk apa? Mengetahui ada kandungan AB atau antibiotik atau tidak dari susu tersebut. Oke, jadi itu tadi kegiatan kalian di lab ya. Iya. Terus kalian tadi kan bahas susu AB ya. Mungkin bisa dijelasin apa itu susu AB? AB itu singkatan dari antibiotik ya. Nah. Kalau susu AB itu mungkin kalau susu AB itu susu yang dihasilkan dari sapi yang Iya. telah disuntik antibiotik. Nah, antibiotik itu dilakukan setelah sapi tersebut melahirkan, berfungsi untuk menjaga daya tahan tubuh dari sapi tersebut dan juga membersihkan dari penyakit-penyakit non penting. Terus, nah saat itu susunya itu tercampur oleh suntik antibiotik tersebut, makanya disebut susu AB. Oke, ngomongin suntik menyuntik, berarti kan untuk suntik menyuntik dilakukan sama dokter hewan dan tim kesehatan hewan. Apa aja ilmu yang kalian dapat sih dari tim kesehatan hewan dan dokter hewan? Jadi kan kemarin ada dokter Dimas ya, dokter Dimas kan dokter hewan yang ada di Sapi Praham. Jadi kemarin kita tuh ada potong kuku sama dokter Dimas sama Pak Sandi juga. Ada apa lagi? Masalah dokter juga ya, ada cek elastini. Iya, cek elastini. Jadi kita tuh diajarin banyak banget gitu mas, waktu IB juga kita lihat gimana prosedurnya, gimana caranya waktu dokter Dimas itu nge-IB. Banyak lagi sih mas. Oke teman-teman, jadi kan kalian magang di sini nggak sendirian ya? Ada teman-teman dari Politeknik Jember, ada SMK Tutup, sama Kurkadang juga. Boleh ceritain nggak keseruan kalian bareng kenal teman-teman baru gimana? Aksya dulu nih. Ya yang pasti seru sih mas, kan dapat apa kenal orang baru, dapat tambah relasi kan dari Politeknik Jember sama SMK Negeri Tutur dan sama guru kandang. Asik-asik nggak teman-teman kalian? Asik banget. Seru kalau diajak ngobrol nyambung. Iya yang Jadi kita tuh di kandang tuh kayak nggak sepi gitu loh, bisa kayak Ramai. iya bisa ramai. Kadang kita bantu juga, terus kadang bercandanya tuh seru gitu loh. Jadi kayak nggak gitu di kandang itu kayak nggak bosen. Jadi kayak semangat gitu ke kandang. Soalnya temennya tuh juga seru gitu loh, seseru itu gitu loh mas. Terus yang lain apa yang lain? Zed, gimana Zed? Saking serunya mas ya. Tapi part yang paling seru itu yang apa ya? Yang kita bagi job desk itu paling seru mas. Soalnya kadang nggak ada yang mau di letong mas. Saya bagi di letong, kadang kedusi sapi yang darah kunting itu. Bukannya udah dijadwalkan ya? Udah, Semakin sering kosong. ada yang izin gitu kan. Tapi kalau saya dari waktu merah, loh, waktu dipercaya ini, loh, akhirnya saya turun terus keren. Karena Langsung. waktu udah dibagi tuh mereka langsung kayak protes gitu, aku udah di sini, aku nggak mau di sini. Gitu akhirnya nggak ada ya. terus kalau udah dibagi, aku nggak bisa mandiin sapi. Ya. Nah itu mas, paling susah Kan itu. udah dibagi ya mas ya, kan ada Aduh. jobdesk sendiri ya. Iya. Gitu. Tapi seru kan? Seru. Udah berantem maksudnya. Enggak. Cuman seru. Bola. Sama sih kalau dari aku ya itu paling males itu nyopper karena kan rumputnya itu agak tajam jadinya agak luka berdarah. Ya itu bagian paling Paling hindar lah. kita berdua lah aku lebih milih Bersihin lempar daripada nyoper. Mungkin bisa itu sih. Apa? Seru Iya. karena Ya untuk
pesannya Iya. kedepannya untuk kedepannya. Kan safety first. Oke teman-teman, terakhir nih. Jadi kan kalian di Sapi Perah statusnya magang ya. Iya. Jadi kalian bersamanya di sini. Mungkin dari kalian ada yang mau menyampaikan kesan-kesan buat kita. Kalau dari saya Mas, kesannya itu seru banget, apalagi guru kandang seperti Pak Muri, Pak Kandi itu sangat mengayomi kami sekali. Terus kita itu disuruh tapi ya juga kita masih dipikirkan gini loh, yang benar tuh gini. Terus pesannya itu ya semoga saya bisa kesini lagi dan bertemu lagi dengan guru kandang dan juga teman-teman magang dari PJ sebagai dan lainnya yang terlibat. Oke. Dan mungkin dari aku hampir sama ya. Di sini tuh kami tuh diajarkan banyak ilmu, banyak pengetahuan dan juga bagaimana cara kerja di kandang, terus cara disiplin waktu, datangnya jam 6, terus banyak sih hal yang didapat dari kami dan intinya saya tuh terima kasih kepada NSP maupun staf kandang yang telah membimbing kami dari yang nggak bisa sampai bisa. Terus staf kandang tuh selalu mengerti kalau kita capek disuruh istirahat. Untuk harapannya itu ke depan NSP bisa lebih maju dan sukses, terus bisa tambah sapi lebih banyak, terus bisa mengedarkan susu lebih luas, terus bisa bekerja sama dengan susu-susu ternama lainnya. Apa lagi ya? Ada tambahan yang lain mungkin? Kalian bertiga? Kalau dari aku sendiri mungkin kalau buat harapan semoga NSP bisa lebih maju. Ya. Ya kayak bisa lebih produknya bisa mendunia. Oke teman-teman, jadi itu tadi keseruan kita ngobrol bareng teman-teman dari B. Cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa Subscribe. Sapi Perah. Sampai jumpa